Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei. Kali ini kita akan bahas pola nainani mitai da, nainani mitai na, nainani mitai ni, nani. Oke. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, silakan persiapkan buku Minano Nihongo Chukyu 1 Minasang di halaman 19 sampai 20. Kemudian alat tulis dan buku catatan. Kemudian jisho. Issho ni kangaimashou. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk pola mitai, arti atau maknanya dan bagaimana penggunaannya. Ya, di sini mungkin minasan sudah sering atau familiar mendengar mitai, tapi bukan mitai yang itu ya, maksudnya yang itu kata sensei. Seperti watashi wa yama mitai desu. Bukan itu ya. Mitai bukan sebuah kata kerja, tapi ini sebuah pola kalimat ya, sebuah pola. Jadi dia bukan kata kerja ya. Kalau mitai yang itu kata kerja, mimas menjadi mitai. Nah, sekarang dia pola kalimat. Nah, dia ada 3 versi ya. Mitai da, mitai na, mitai ni. Nah, sekarang bedanya apa sih? Nah, kalau untuk artinya saja ya, maknanya saja mungkin kalian sudah pernah dengar misalnya seperti anata mitai. Nah, misalnya nihon mitai. Nah, seperti di Payakumbuh itu ya. Di Payakumbuh itu kan sudah ada tempat wisata yang ada wisata Korea kayak di Korea ya. Kayak di Korea, kangkoku mitai desu ne. Kangkoku seperti. Nah, ya jadi mitai itu seperti maksudnya ya. Ini dia sebelumnya kita sudah pernah bahas seperti juga, tapi sepertinya yang lebih maknanya ke sastra. Sastra maksud sensei itu apa ya? Agak alay gitu ya. Jadi bagaikan, layaknya gitu ya, bagaikan gitu ya. Tapi yang ini, nah ini dia lebih lebih ringan ya. Ya tidak artinya tidak lebay-lebay gitu ya, biasa aja. Jadi kalimat ini digunakan untuk istilah seperti yang biasa. Jadi kalimat umum saja. Umum atau sehari-hari saja gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat umumnya gimana, ukur umumnya. Nanti kita akan lihat di sini akan ada beberapa kalimat yang bisa menguatkan minasan. Oh, seperti ini seperti apa, mitai ini jenis-jenis kalimatnya apa penggunanya seperti ini ya gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Baiklah, kita di sini sensei sediakan 3 kalimat ya, di dalam bukunya juga ada. Dan ada gambar ya. Mungkin beberapa minasan ada yang tahu gambar ini. Ya. Terus ada makanan, ada burungnya. ini untuk membantu minasan memahami kalimat sensei di samping ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Oh, sebelum itu kita cek dulu ya polanya. Kita tandai dulu nih. Coba minasan perhatikan mana polanya yang akan kita pelajari di sini. Ichiban wa. Nah, bagian sini ya. Mitai da. Kalau yang nibang, bagian mana? Sudah terlihat polanya? Nah, ada mitai na. Sambang. Mana mitainya? Mitai ini. Sebelum kita masuk ke kalimat secara keseluruhan, ya kita perhatikan bentuknya dulu nih. Ini paling seru nih bentuk-bentuknya, kita lihat dulu bentuknya ya. Mitai da. Nah, dipakai mitai da atau mitai des. Ya, ditutup seperti apa gitu ya. Di depan mitai
Yang langsung di depan mitai ada inu. Kata benda. Benar sekali. Nah, sekarang mitai na riori. Mitai na riori. Kata benda. Di depan mitai. Kata benda. Sama ya, 1, 2. Di depan mitai, kata benda, kata benda. Di belakangnya beda ya. Kalau mitai da, tidak ada apa-apa ya, langsung ditutup. Mitai na, kata benda. Sambangwa mitai ni sura o tobitai. Ya, mitai ni sura o tobitai. Ada kata kerja. Sensei di depan mitai ini bukannya yang dilangsung saja. Nah, ini perhatikan ya. Nanti kita akan lihat konteksnya. Di sini dia bukan mengarah ke soranya, tapi ke tobitainya. Ya, sepertinya bukan seperti langit, tapi seperti yang lainnya, seperti ingin terbang gitu ya. Nah, dia kata kerja. Di depan mitainya kata benda. Pasti ini ya. Nah, ini bentuknya nih pasti nih. Nah, itu kata benda, nih kata kerja. Oke, kita andai di bukunya. Soalnya nanti saya hapus nih, biar gak terlalu rame. Oke, saya hapus. Saya anggap minasan sudah paham apa yang di depannya ya. Oke. Nah, sekarang kita ke maknanya. Tadi seperti ya, kita teman hapus dia yang tadi. Nah. Oke, kita lihat. Kono roboto. Kono roboto. Sensei, ini robot, Sensei. So des ya. Cantiknya. Robotnya, ini robot ya. Kalau Mina sampai penasaran, ini namanya nih, Erika. Kono roboto. Honmono. Honmono, kalau dia dari kanjinya ya honmono. Benda yang sebenarnya. Ini kan orang ya. Benda yang sebenarnya itu orang ya. Honmono no inu mitai da. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, ini kanji lupa Sensei. Ini inu ya. Oke, nanti kita perbaiki ya. Ini tolong diperbaiki saja nanti. Ini harusnya Sensei carinya tadi gambarnya. Ini ya anjing ya. Oh, ini beda lagi. Kita ganti honmono no ningen. Nah, ya kita ganti di sini. Nggak ketemu Sensei tadi ini. Ningen. Sensei pakai ningen. Ningen itu maksudnya orang. Orang ya. Seperti orang asli. Ya, kayak cewek asli. Aduh. Honmono no onna no ko mitai da. Ah, bisa juga. Ya, kita ganti kalimatnya. Honmono no onna no ko mitai da. Ya, robot ini seperti orang asli, seperti anak perempuan asli. Gitu ya. Seperti orang asli. Honmono itu asli ya. Seperti anak perempuan sebenarnya. Ya, mirip banget. Nah, nih bang. Tadi seperti ya. Sekarang nih bang. Tempura, tempura. Enak ya. Tempura ga suki da to iu gaikoku no kata ga oi desu ne. Pernyataannya oi desu ne. Pernyataan saja. Banyak ya orang dari orang asing yang suka tempura ga suki da to iu. Da to iu. Nah, to iu sebelumnya kan. Yang berkata bahwa dia suka tempura ya, orang-orang suka tempura. Banyak yang suka tempura. Terus iya katanya ya. Tempura mitai na ryori. Ya. Perhatikan Sensei cara mengartikannya ya. Tempura mitai na ryori.
Jadi masakan yang seperti tempura. Nah, itu ya dari belakang ya. Jadi masakan yang seperti tempura. Masakan yang seperti tempura. Jadi yang benarnya apa? Masakan. Tempuranya pengibaratannya. Gitu ya. Jadi pengibaratannya di depan dulu, baru yang dituju. Yang dituju sebenarnya kan riorinya, masakannya. Masakan yang seperti yang dibandingkan dengan tempura ya. Seikaiju ni arimasu kara ne. Nah, jadi alasan kenapa kok banyak ya orang yang suka tempura katanya. Iya, menurut yang menjawabnya karena ada di seluruh dunia itu makanan yang seperti tempura. Jadi di mana-mana itu makanan yang seperti tempura itu ada ya. Kita pun ada yang seperti ini, tapi mungkin yang dimasaknya yang beda ya, jenis-jenisnya. Kalau di Nihon tuh banyak sayuran-sayurannya dijadiin tempura ya. Kita juga ada banyak. Nah, makanya diminati oleh semua orang di Gaikoku no Kata, ya. Itu pun sepertinya. Nah, nomor 3. Kodomo no koro kara dari semenjak kecil, gitu ya. Semenjak kecil Tori mitai ni sora o tobitai to omotte ita. To omotte ita ini menurut subjektivitas dia saja ya. Dia pengen ya. Saya beranggapan ingin ya. Saya ingin. Menurut saya dari kecil gitu ya. Jadi nggak harus dipaksakan juga tulis pakai to omotte imashita ya, pakai bahasa Indonesia ya. Dari kecil aja. Semenjak kecil saya ingin, dari belakang dulu ya, ingin terbang di langit seperti burung. Nah, makanya tidak bisa dilihat mitai ni soranya saja, ya. Kan setelah mitai ni itu langsung kata benda saya, bukan. Ya, jadi perhatikan. Makanya kita butuh diartikan dulu, sorao tobitai. Kalau dia sebuah kegiatan, jadi dia pakai ni. Kan intinya bukan langitnya, terbangnya kan. Nah, ingin terbang. Kebetulan terbangnya di langit ya. Itu ya terbang di langit. Ya gitu kan. Untuk umum terbang di langit saja lah dulu ya. Di luar angkasa beda lagi ya. Nah, terbang di langit. Makanya karena dia fokus ke terbang di langit, ya, terbang di langit, makanya dia pakainya ni. Ya, tapi kalau yang di atas kan mitaina riori saja, nggak ada yang belakangnya lagi. Nah, itu makanya dia kata benda, makanya dia pakai mitaina, ya. Nah, kalau yang tori mitai ini sorao tobitai, ya. Jadi ingin terbang di langit seperti burung. Gitu ya. Makanya dia pakai mitai ini, makanya dia pakai ni. Nah, dia kata kerja intinya ya, sorao tobitai intinya. Seperti itu ya penggunaannya ya. Ada mitai da, mitai na, mitai ni. Nah, sekarang kita cobakan renshu shimashou. Oke, buka renshunya di renshu 1 dulu. Di sini ada minuman segar. Sepertinya ini banyak ya. Cenderung maksud sensei itu apakah ini jus mangga? Apakah ini jus sangkis? Macam-macam ya. Apakah ini jus jeruk mungkin? Apalagi yang warna orange. Nah, sekarang diminum nih. Kita fokus ke ajinya. Rasa. Ada 2 jenis kalimat di sini yang bisa kita gunakan untuk sepertinya. Kono aji. Ada pola kita di sini. Nah, dia pakainya langsung saja. Mitaida. Seperti
kalimatnya biasa ya. Rasa ini setelah dia minum seperti orange juice. Katanya. Nah, bisa juga minasan gunakan pola rasanya di belakang. Langsung. Orange juice mitai na aji ga suru. Perhatikan ini aji ga suru, ini satu kesatuan ya, minasan, tidak bisa dipisahkan, dia satu. Aji ga shimasu. Aji ga shimasu itu berasa bahasa Indonesia-nya. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan tidak bisa dipisahkan. Kenapa nggak mitai ni aji ga suru ya? Hati-hati, tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu ada beberapa yang tahu nih. Fokusnya ke rasanya ya. Nah, rasanya ya, rasanya seperti. Kalau rasanya seperti itu kata benda ya. Makanya dia pakainya mitai na, bukan mitai ni. Ya, mitai na aji ga suru. Jadi dia tidak berhubungan dengan surunya, tapi dengan ajinya. Itu ya. Kayak dia kata benda. Nah. Kalau ini bahasa Indonesianya beda ya. Kalau ini rasa ini seperti orange juice. Kalau yang ini berasa seperti orange juice. Ya, intinya sama, tapi bentuk kalimatnya aja berbeda. Inti kalimatnya sama. Nah, ini bebas pilih mau yang mana. Nah, minasan silahkan cobakan. Untuk gambar ada di ini ya, ada di buku. Nah, ada nioi, bau. Baunya seperti apa misalnya ya, kayak ini. Ada bunyi, seperti bunyi apa gitu ya. Kemudian ada koe, seperti suara apa, gitu ya. Lanjut ke range kedua. Ada yang suka pakai baju ini di rumah? Ini sejenis baju apa? Sejenis pajama, benar sekali. Ada rakuda. Rakuda. Da-nya dari des ya, raku des. Raku. Jadi dia itu apa ya? Nyaman. Enak aja gitu makanya. Ya pajama itu nyaman, simple, nyaman gitu ya, nyaman. Ibaratnya ini di toko. Nanya ya. Ima, donna fuku ga urete irun desu ka? Urete irun desu ka? Urete irun desu ka? Urete imasu ya. Jual, lagi rame, lagi dijual apa? Lagi dijual baju-baju yang seperti apa? Katanya sekarang. Terus kata teingnya, Ima, pajama mitai ni rakuna fuku ga urete imasu, katanya ya. Kita tandai polanya. Mitai ni pajama mitai ni rakuna fuku ga urete imasu. Perhatikan, raku. Kata sifat ya. Itu kata sifat. Nah, tadi ini gak ada nih di kalimat kita tandai ya. Bikin lagi catatannya. Kata sifat harus pakai mitai ni rakuna fuku. Rakuna fuku, fuku yang nyaman ya. Fuku yang nyaman. Urete imasu. Nah, lagi rame dijual baju yang nyaman seperti pajama. Seperti pajama.
Rakuna fuku. Baju yang nyaman ya. Jadi intinya nyaman. Kan dia kasih tanda nih, pajama. Pakai ini raku katanya. Nah, kalau ditandai di sini ya fokusnya ke raku. Ya, kenyamannya, baju yang nyamannya ya. Baju yang nyamannya artinya. Rakuna, nah ini nggak bisa mitaina ya. Mitaina fuku maunya. Kalau misalnya mitaina fuku bisa. Ini kan mitaini rakuna fuku. Nah, ya kadang kata sifat ya pakai ni. Seperti itu ya. Oke, silahkan kerjakan latihannya. Yang pertama, dia bahas tentang kuruma. Kotak. Sikui. Untuk kotak ya. Sikui. Nah, apa artinya? Cari ya. Terus ada kamera. Neishi. Chisai. Masih dengan kata sifat juga nih. Chisai. Keitai denwa. Toke. Ude ni tsukerareru. Tangan. Nah, silakan kerjakan. Nanti bahas artinya ya, sama-sama juga. Oke, range ketiga. Ada perintah di sini. Anata no furusato wa donna tokoro ka hanashite kudasai. Donna tokoro ka? Tempat yang seperti apa? Furusatonya Anda, kamu ya. Tolong bicarakan. Nah, kita fokus ke pola mitai. Ya, di sini ada mitai na tokoro. Ya, kita pakai mitai na tokoro. Nah, di sini punya watashi no furusato. Watashi no furusato wa Nagano desu. Nagano wa kirei na yama ya minato ga umi ga atte danau ya ini. Bawah. Swiss. Nah, dia bandingkan nih. Swiss mitai na tokoro desu. Tempatnya seperti Swiss. Ya. Nah, minasan silakan nih. Kira-kira furusato minasan tuh layaknya seperti apa? Boleh yang payakumbuh. Nah, silakan dicari tempat yang sama seperti apa? Seperti di tempat mana? Nah, ya diibaratkan seperti tempat apa di negara ini? Tempat kampung minasang ya, tidak harus kampungnya wajib. Kalau nggak ada gimana sensei? Ya coba aja lah. Pokoknya sesuaikan. Ini untuk apa? Jadi minasang punya kalimat sendiri untuk memantapkan pola mitai ini ya. Biar ingat polanya, bentuknya seperti apa, kata apa yang muncul. Nah, kalau kita bikin kalimat sendiri itu kan dia jadi paham, ingat, lama-lamanya ingat, oh di depan mita itu harus kata benda, atau mita ini di belakangnya kata sifat atau kata kerja. Nah, seperti itu ya. Dia tidak menghafalnya itu otomatis. Kalau misalnya Minasa sudah tahu kalimatnya, kalimat mita ini udah tahu aja nanti. Tidak harus menghafal, oh mitaina itu harus ini, mitaina itu di belakangnya kata benda, mitaina, bukan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah kalimatnya minasang tahu, familiar dengan kalimat yang minasang bikin sendiri, nah itu secara otomatis ya pikiran minasang tuh udah langsung menyimpulkan rumusnya. Nah, jadi tanpa minasang menghafal rumus, kalau udah kalimatnya itu udah tahu kalimatnya, itu rumusnya otomatis saja ya. Nah, seperti itu untuk mitaina, mitaini, mitaida. Selamat mencoba ya.
Ini insya Allah polanya gampang. Ya, yang penting minasan bikin kalimatnya sendiri. Nah, biar bisa bentuknya itu hafal otomatis gitu ya. Oke, selamat mencoba. Saya Wanara. Mata Aima Show.